Oke, jadi ini web kelurahan ya. Ya, di sini saya bakal coba buat demoin. Ya, di sini seperti yang dilihat di sini ini untuk spesifikasinya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat 3 page ya. Nantinya ada 3 page. Page pertama itu landing page, artinya ini page untuk pengunjung. Jadi pengunjung bisa berkunjung ke halaman web kita dan yang didapatkan oleh pengunjung seperti ini. Jadi untuk desain halaman landing saya bikin seperti ini. Di sini kita punya logo, punya nama website, ada nomor telepon, email, dan di sini ada beberapa menu seperti menu tentang kami, berita, galeri, dan dashboard. Nah, seperti itu. Next, di bawahnya ini ada deskripsi dari website ya. Kemudian ada alamat dari kelurahannya. Dan ini setiap data ini di belakang ini kan ada background. Setiap data ini bisa dilakukan tweak atau lakukan pengeditan di admin. Oke, nah sebelumnya saya bakal coba masuk ke dashboard terlebih dahulu. Oops, search down. Ya, di sini saya bakal coba masuk ke dashboard. Saya bakal coba buat logout terlebih dahulu ya. Nah, di sini juga ada perubahan ini ya, perubahan tampilan untuk menunya. Jadi kalau seandainya ini pengunjungnya nggak login, jadi di sini bakal ada button login dan register. Oke, seperti itu. Jadi ya saya bakal coba masuk ya, masuk ke halaman ini, ke halaman admin. Ini saya bakal login ke admin terlebih dahulu. Di sini oke, nah di sini saya udah berhasil masuk ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini kita disuguhin beberapa data seperti berapa jumlah admin, jumlah penduduk, berita yang kita punya, kemudian ada galeri, ada data surat selesai, ada surat yang sedang berlangsung, lalu ada surat yang ditolak seperti itu. Di menu sidebarnya ini kita punya beberapa menu. Pertama itu ada kelola akun. Di sini kita bisa melihat data akun admin, kemudian data akun penduduk. Lalu ada menu untuk tambah akun. Jadi di sini kita bisa menambahkan data akun baru. Kita bisa kasih nama, email, foto profile. Kemudian kita bisa memilih role di sini ya. Jadi kita bisa pilih role. Ini kita mau bikin akun admin atau penduduk. Nah, perbedaan dari ini ya, perbedaan kalau kita ngebikin akun lewat admin dan kalau kita regis ya. Jadi kalau regis ini dia otomatis, sorry di sini saya belum ini ya, belum logout. Di regis ini dia otomatis membuat data akun penduduk. Jadi nantinya kalau penduduk itu mau register, dia bisa masuk register ke sini. Bedanya adalah kalau kita bikin akun lewat admin, nanti kita bisa pilih role untuk akun itu admin seperti itu. Itu bedanya. Oke, next saya bakal coba login ya. Saya bakal coba jelasin fitur-fitur lain. So di sini saya bakal masuk sebagai root. Nah, sini saya udah root ya, sini udah login ulang. Oke, itu untuk kelola akun. Jadi di sini saya bakal coba demoin untuk membuat akun admin 2. Admin pilih role admin. Oke, di sini kita udah berhasil tambahin data admin. Kita bisa cek di sini. Nah, di sini admin 2 udah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya itu di bagian permohonan surat. Nah, di permohonan surat ini kita bisa melakukan manage data permohonan yang dikirim oleh penduduk. Jadi di sini ada status sedang berlangsung, ada status selesai, ada juga status ditolak, jadi seperti itu. Oke, nanti saya bakal coba demonya setelah kita mencoba buat
ya buat melakukan atau menginput data permohonan di dashboard penduduk ya. Nextnya itu ada di kelola berita. Jadi di sini kita bisa mengelola berita. Nah, seperti yang dilihat di sini kita punya dua berita ya. Jadi ya seperti ini kita bisa masuk dulu ke halaman landing. Nah, seperti yang saya bilang di sini kita punya tentang admin ya. Jadi kita punya ada beberapa ini. Dan juga di requestnya itu kan di sini untuk adminnya itu kita diminta untuk bisa memanage data tentang kami, data sejarah kantor, edit moto, manage galeri, dan lain-lain. Nah, menurut saya di bagian tentang kami, sejarah kantor, moto, dan pelayanan itu bisa digabung. Jadi ya nantinya dia seperti ini. Jadi begitu user klik di sini, jadi nanti di sini ada tentang kami, ada struktur organisasi, ada moto, ada lain-lain. Artinya data ini bisa diedit di admin. Seperti itu. Untuk beritanya dia seperti ini, kita bisa lihat di sini ada beberapa berita yang udah ditampilin. Jadi begitu user klik di sini nanti dia bakal open berita tersebut. Nah, kebetulan di sini untuk data beritanya ya masih minim. Oke, nextnya itu di bagian galeri juga nih, begitu diklik dia munculin pop-up. Nah, di sini ada ini ada list galeri. Di sini ada caption, ada tanggal kapan ini diupload, dan begitu diklik di sini dia bakal open full page seperti ini. Oke, itu untuk ini ya, untuk manage data tentang kami, data berita, data galeri. Jadi di sini saya bakal coba buat lakukan manage data berita. Di sini saya bakal tambah data berita baru ya. Jadi di sini berita baru, oke. Apa ya? Oke, nah di sini kita bisa pilih thumbnail juga nih. Jadi kita bisa cari thumbnail yang berkaitan dengan ini ya, dengan berita. Jadi kita bisa simpan berita. Nah, di sini beritanya udah muncul. Jadi kita bisa cek di bagian halaman landing. Kita bisa klik di berita. Nah, di sini beritanya udah ke publish. Jadi seperti ini. Kita bisa klik di sini. Nah, ini udah ini ya, udah aman. Oke, itu untuk berita. Nextnya itu kita bakal manage data galeri ya. Jadi di sini kita bisa lihat daftar galeri yang udah kita publish. Kita juga bisa edit ya. Untuk berita juga sama, kita bisa edit, kita bisa ubah foto, ubah caption dan lain-lain. Itu kita bisa lakukan di admin. Di sini saya bakal tambahin gambar baru. Saya bakal upload ini mungkin di sini. Nah, di sini galeri udah kita ini ya, udah berhasil kita tambahin. Kita bisa cek di halaman pengunjung, klik di galeri dan ya ini udah muncul. Di sini kita bakal coba buat hapus ya. Kita bakal hapus aja nih data galeri terbaru. Kita bisa reload. Kita klik di galeri dan datanya udah kehapus. Begitu juga dengan berita ya. Jadi kita bisa ke tes berita. Kita bisa hapus berita ini, berita tes berita baru. Kita bakal hapus. Kita bisa cek ulang di halaman user, klik berita. Nah, berita barusnya udah kehapus. Oke, itu untuk manage data berita galeri. Jadi itu udah working. Nextnya itu di bagian landing page. Jadi di landing page ini kayak kita bisa edit tentang kami. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa melakukan editing data yang tampil di halaman ini ya. Jadi seperti logo, nah, judul website, telepon, email, deskripsi, kita bisa edit di sini. Jadi ini kita bisa rubah judul websitenya, emailnya, teleponnya, alamat, kemudian ada deskripsi, ini kita bisa ubah, logo website dan background itu kita bisa ubah. Nah, di bagian tentang kami ini kita bisa tambahin data baru, mungkin kayak apa ya, sejarah mungkin ya. Control
Oke, nantinya ini diisi aja full. Jadi di sini juga untuk melakukan input datanya saya gunain ini ya, Proala. Jadi untuk Proala ini dia mirip kayak Word, Microsoft Word. Jadi kita bisa lakukan editing dokumen di sini. Seperti kita bisa juga insert gambar. Kita bisa insert gambar, terus kita bisa lakukan align item dan lain-lain. Jadi kita bisa edit itu seperti itu. Nextnya itu kita klik aja simpan di sini. Oke, kita bisa cek ulang di bagian tentang kami apakah udah working. Nah, di sini seperti yang dilihat di sini kita udah berhasil nih, udah berhasil. Oh, tapi gambarnya nggak work ya. Oh, lah, berarti dia nggak support gambar ini. Oke, artinya ya tapi belum support gambar. Yang penting kita bisa melakukan pengeditan aja ntar. Oke, jadi nanti untuk data tentang kami ini bisa disesuaikan sendiri. Entah mau letakin struktur organisasi, sejarah kelurahan, tentang kami, kemudian ada moto, ada lain-lain. Sepertinya datanya bisa diedit di admin. Oke, nextnya itu di bagian sini ada notifikasi. Nah, notifikasi ini fungsinya jadi nantinya kan kita bisa memanage data surat ya. Begitu surat berlangsung, nah begitu data statusnya kita ubah, jadi kita bakal mengirim pesan langsung ke WA. Jadi kita bisa kirim pesan WA nantinya seperti itu. Oke, nah di sini saya bakal coba ya, coba buat demoin gimana untuk flow dari manajemen data permohonan surat. Di sini saya bakal masuk ke halaman penduduk. Oke, ini untuk halaman penduduk. Jadi untuk penduduk itu side menunya kita punya dashboard, permohonan surat dan profile. Untuk profile itu di sini kita bisa melakukan pengeditan data profile seperti ganti password, kita bisa ubah data diri, nama penduduk, username, email dan profile dan lain-lain. Jadi itu yang bisa kita lakukan di profile. Di permohonan surat ya kita bisa melihat nih status surat-surat yang kita mohon dan statusnya itu sedang berlangsung. Status yang sudah selesai, status yang ditolak, dan yang terakhir ini kita bisa mengajukan permohonan. Nah, di sini saya bakal coba buat ajuin permohonan ya. Nah, di sini kita bisa isi nama lengkap, data ya, ada identitas. Nanti kan kalau kita pengen bikin surat itu kan kita pengen suratnya ini atas nama siapa. Jadi ya kita isikan namanya. Misal seperti ini, alamat teleponnya ini kita letakin di sini. Nantinya WA pesannya itu bakal dikirim ke ini ya, nomor ini. Oke, nah di sini kita masukin keterangan apa yang pengen kita lakukan. Jadi saya ingin buat surat keterangan warga. Gitu ya. Jadi untuk scan dokumen, nah di sini kita diminta untuk menyertakan dokumen yang berkaitan seperti KTP, KK dan lain-lain. Jadi kita bisa masukin. Dan untuk milih dokumennya ini kita bisa pilih multiple. Jadi nanti kan kita pengen masukin KK kita, KTP, akte dan lain-lain, itu kita masukin aja scannya di sini. Nah, kita klik di simpan permohonan. Nah, ini statusnya sedang berlangsung. Kita bisa masuk ke admin, kita bisa cek untuk sedang berlangsungnya. Di sini udah berubah 1. Di bagian permohonan surat kita bisa masuk ke ini dan sini udah muncul surat terbaru ya, permohonan surat terbaru. Nah, di sini admin bisa klik detail. Nah, di sini nantinya bakal ditampilin nih detail permohonan seperti nama lengkap, alamat, telepon, keterangan dari si pemohon. Seperti ini kan kalau si pemohon kan
saya ingin buat surat keterangan warga. Nah, seperti itu, dan ini untuk dokumen yang disertakan. Jadi di sini si admin bisa lakukan verifikasi seperti itu. Untuk statusnya di sini sedang berlangsung. Nah, di sini admin bisa perbarui status. Katakanlah saya udah lakukan verifikasi, saya udah bikin data ini ya. Data apa tuh namanya? Data yang diminta oleh si pemohon. Dan juga di sini kita untuk sistemnya ini kita bikin general, jadi dia nggak spesifik ya. Sebelumnya itu saya lihat ada website yang kayak kelurahan tapi dia itu terlalu spesifik. Nah, di sini dia itu bersifat fleksibel atau general, artinya si penduduk itu bisa melakukan permohonan surat dengan tipe apapun, asalkan ya masih dalam kewenangan si kelurahan ya. Jadi nantinya kan di sini ya, di sini untuk statusnya itu diperbarui ke sedang, entah kita bisa tolak ya. Jadi misalnya untuk si dia ini statusnya itu kita tolak, kenapa? Kita kasih keterangan di sini kelengkapan berkas kurang. Oke, nah kelengkapan berkas kurang. Jadi seperti ini. Ya, kalau di sini juga ada cetak surat. Artinya cetak surat ini si petugas itu bisa menyertakan dokumen. Biasanya ini dokumen yang berkaitan dengan permohonan dari si penduduk. Jadi kalau statusnya itu diterima, artinya kan ya si ini siapa namanya si petugas bisa memasukkan apa namanya itu surat yang ini ya, yang di request oleh penduduk. Jadi misal kalau si penduduk itu pengen bikin surat keterangan apalah keterangan sakit, jadi kan si petugas bisa membuat surat terlebih dahulu lalu bisa memasukkan surat itu ke sini. Katakanlah seperti ini. Jadi saya pengen masukin, oke, kita masukin. Nah, di sini kita bisa ubah statusnya ditolak, keterangan petugas. Nah, di sini kita bisa lihat fitur notifikasinya. Jadi saya klik simpan permohonan. Nah, di sini udah muncul. Mohon maaf sebelumnya permohonan belum bisa diterima, kelengkapan berkas kurang. Di 1431. Ya, ini 231. Oke. Ya, ada pemberitahuan atau notifikasi begitu status dari permohonan itu di update. Jadi kita di sini update-nya ditolak. Dan untuk pesannya itu persis dengan data keterangan petugas. Jadi di sini si petugas bisa memasukkan data teks dengan format-format tertentu. Jadi seperti itu. Oke, nah di sini saya bakal coba buat ini ya, buat kembaliin statusnya tadi ke sedang berlangsung. Jadi kita bisa buat tes flow-nya nanti. Jadi ke surat, untuk di sini keterangannya itu oke. Nah, nanti di sini kita ubah keterangannya diterima. Oke, jadi sini si petugas ini memilih surat yang di request, katakanlah ini, dan di sini kita simpan permohonan. Untuk ininya juga udah muncul notifikasi. Nah, nextnya kita bakal ke halaman si penduduk. Jadi penduduk bakal melihat di sini di bagian selesai. Nah, udah muncul nih. Saya pengen buat surat keterangan warga. Nah, di sini ada tombol buat download surat. Jadi di sini nantinya dia bakal ngedownload file yang disertakan oleh si petugas seperti itu. Dia juga bisa lihat detail. Nah, di sini ada keterangan dari petugas.
permohonan sudah berhasil dibuat, silakan klik tombol download untuk mendownload file. Jadi kita bisa klik di tombol download, nantinya keterangan atau file yang diminta itu udah bisa kita download, atau bisa juga kita cetak seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya mungkin untuk flow dari app-nya. Buat kelurahan di sini kita udah bikin sesuai request. Jadi ada galeri, ada agenda, dan agenda ini nanti bisa diedit ya, disertakan aja di halaman tentang kami ini. Jadi intinya bisa seperti itu. Untuk admin dia bisa mengedit tentang kami, mengedit sejarah kantor, edit moto, manage galeri, manage agenda, kemudian berita, edit pelayanan. Ya nanti pelayanan bisa diletakkan di sini kan, pelayanan seperti itu kan. Untuk penduduk di sini penduduk bisa melihat daftar riwayat permohonan, jadi membuat permohonan dan mencetak surat atau juga mendownload surat seperti itu. Di user ini kita punya 3 entity role, intinya itu ada admin, penduduk, dan pengunjung. Oke, mungkin segitu aja untuk demo dari website kelurahan. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.